Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu ada materi 1 tuh pengertian pembentukan logam. Materi kedua material plastik dan prosesnya, dan materi ketiga itu proses lembar logam. Izin memperkenalkan, nama saya Sultan Awaludin dengan NIM 24416226201161 dari kelas TI 24I. Baik, dilanjut untuk pengertian pembentukan logam. Pembentukan logam adalah proses mengubah bentuk logam tanpa menghilangkan material. Dilakukan dengan gaya tekan atau tarik, memanfaatkan sifat plastis logam. Tujuannya itu pertama, membentuk produksi sesuai desain, meningkatkan kekuatan material, menghemat penggunaan bahan, mempercepat proses produksi. Jenis-jenis logam itu yang pertama ada rolling atau pengerolan, kedua forging, penempaan, ketiga itu extrusion atau ekstrusi, keempat drawing atau penarikan, dan terakhir itu ada stamping, pencetakan. Proses rolling, logam dilewatkan di antara dua roll, mengurangi ketebalan material. Digunakan pada pembuatan plat dan baja. Untuk proses forging, logam dibentuk dengan tekanan atau pukulan, dapat dilakukan panas maupun dingin, menghasilkan produk kuat dan tahan lama. Untuk kelebihan pembentukan logam ini, yang pertama, struktur logam lebih kuat, produksi lebih cepat, minim limbah material, cocok untuk produksi massal. Dan ada kekurangannya. Pertama itu membutuhkan mesin khusus, biaya awal cukup besar, perawatan alat harus rutin. Jadi untuk kesimpulannya, pembentukan logam merupakan bagian penting proses manufaktur, digunakan di berbagai industri seperti otomotif dan konstruksi. Pemilihan proses harus sesuai kebutuhan produk. Dilanjut untuk materi kedua, yaitu material plastik dan prosesnya. Tujuan pembelajaran materi ini mengetahui sifat plastik, memahami jenis plastik, dan mengetahui proses pembentukan plastik. Sifat plastik yang pertama itu ringan, tahan korosi, mudah dibentuk, dan kurang tahan panas. Bahan baku plastik yang pertama itu ada minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambahan. Jenis plastik itu ada dua, termosetting dan termoplastik. Termosetting itu mengeras permanen, tidak dapat didaur ulang. Contohnya itu epoksi. Jika termoplastik itu dapat dibentuk ulang, mudah didaur ulang. Contohnya itu polyethylene. Lanjut, proses cetak injeksi. Bahan dipanaskan, diinjeksikan ke cetakan, dan membentuk produk. Proses ekstrusi, plastik ditekan melalui menghasilkan bentuk panjang, contohnya itu pipa. Cetak tiup, membuat botol plastik menggunakan tekanan udara. Kesimpulannya, plastik penting dalam industri, memiliki banyak metode pembentukan, dan digunakan secara luas. Lanjut ke materi ketiga, proses lembar logam. Tujuan pembelajaran materi ini memahami proses lembar logam, mengetahui jenis pembentukan logam, memahami operasi pemotongan dan penekukan. Untuk pengertian lembar logam itu, logam dengan ukuran 0,4 mm sampai 6 mm dibentuk melalui proses rolling, digunakan dalam industri manufaktur. Dan ada jenis lembar logam. Yang pertama itu ada cutting atau pemotongan, ada bending, penekukan, drawing, penarikan. Operasi pemotongan yang pertama itu menggunakan punch dan dilakukan pada stamping press. Contohnya itu shearing, blanking, punching.
Karakteristik permukaan potongan. Pertama itu ada roll opal, varnish, texture, dan burr. Operasi penumpukan, V-bending, edge bending, channel bending, U-bending. Operasi penarikan ada drawing, red drawing, reverse drawing. Cacat operasi tarik, winkling, tearing, airing, surface scratches. Untuk slide lanjutnya itu komponen mesin press, funds di progressive day stamping press. Dan untuk kesimpulan materi ini, proses lembar logam penting dalam industri, melibatkan cutting, bending, dan drawing, digunakan untuk berbagai produk manufaktur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.